Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan beberapa aspirasi yang telah dicatat dengan waktu yang sangat singkat. Tentu yang pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri dalam jabatan berikutnya sebagai Menteri SDM. Namun sesuai awal yang saya sampaikan tadi, kita bicara masalah tentang ketahanan energi dan swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi bahan pertanyaan saya sampai hari ini. Rapat hari ini saya berpikir 100 hari kerja Pak Menteri itu salah satunya adalah sudah memaparkan tentang swasembada energi itu. Nah, saya berharap pada saat pertemuan selanjutnya Pak Menteri dapat untuk memaparkan tentang set plan apa tentang swasembada energi itu dan membangun sebuah set plan yang jelas sehingga kita belajar dari Singapura bagaimana negara Singapura tidak memiliki sumber energi tetapi mereka bisa menjual minyak ke beberapa negara. Ini kita negara besar, saya yakin suatu saat Pak Menteri bisa jadi wapres, saya rasa kalau telepon pagi ini dapat Pak Menteri lakukan, betul. Jadi menjadi catatan dunia nanti Pak Bahlil. Karena saya semasa kecil saya ini saya punya teman seperti Pak Bahlil, orangnya agak nakal, apa namanya, cerdik, tapi usil. Orang-orang usil-usil itu sukses-sukses Pak. Catatan saya masa kecil. Tahu dorong Pak Bahlil Wapres gimana aja Jul? Oh iya, kita minta kau Jul. Ya, Ahai Bahlil gitu ya. Ya, bos. Doa ya, Mas. Pak Menteri doa itu perlu diaminkan, Pak Menteri. Ya, tidak ada yang salah, Pak Menteri. Saya yakin orang seperti beliau ini akan masih terus. Cuman hati-hati. Ya, menurutnya Pak Menteri, saya hanya membacakan catatan-catatan saya karena waktu yang diberikan pimpinan sangat singkat sekali. Yang pertama tentang bagaimana langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah untuk mendukung transisi energi ke sumber energi terbarukan. Saya melihat tidak ada keseriusan dalam hal ini. Apa memungkinkan kalau misalkan Kementerian SDM juga membentuk Dirjen EBT khusus untuk energi baru terbarukan ini memiliki dirjen tersendiri. Tidak, maksudnya yang fokus kepada khusus untuk masalah energi baru terbarukan. Ya, jadi tambah lagi. Ya. Itu yang pertama ya. Lalu target pencapaian apa yang kita harapkan Pak Menteri? Besar harapan ini penting sekali target pencapaian apa yang kita harapkan untuk membangun target ini karena persoalan di sini menjadi persoalan yang tidak begitu serius. Saya melihatnya tidak begitu serius sekali dalam masalah EBT. Nah ini mungkin butuh keseriusan ke depan. Lalu yang selanjutnya catatan saya sejauh mana pemerintah mendorong percepatan investasi sektor pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan ini, lalu insentif apa yang diberikan kepada investor. Ini juga perlu ada catatan tentang insentif apa yang kira-kira kita berikan kepada investor agar target ini bisa mencapai target yang maksimal. Lalu yang ketiga, apa saja sebetulnya tantangan terbesar dalam pencapaian program 35.000 megawatt. Lalu bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. Lalu yang berikutnya lagi saya ingin menyampaikan tentang adanya 6,1 juta tabungan yang selalu menjadi catatan dari BPK, tentang masalah penyalahgunaan anggaran subsidi. Ini perlu dicatat secara jelas Pak Menteri, karena selalu saja BPK memiliki temuan baik itu masalah tidak tepat sasaran terkait masalah sambungan listrik, PLN, lalu adanya subsidi gas yang tidak tepat sasaran, begitu juga penerima BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, saya bingung ini. Yang salah ini pendataannya atau suplainya. Nah, kalau saya lihat Pak Menteri, mohon maaf, kita sampai hari ini
nggak punya data khusus untuk penerima subsidi itu. Jangan semuanya basis KTP. Mohon kalau bisa ya dari Kementerian SDM punya kartu khusus gitu. Kartu khusus penerima subsidi jadi termonitoring, terkontrol. Nah kalau semuanya setiap bagian memiliki cara masing-masing, nah ini supply subsidinya ini kemana? Nah ini. Jadi kalau misalkan contoh salah satu di dapil saya ini, kalau di dapil sedikit pimpinan, ini persoalan nih, apa yang dialami seluruh anggota dewan nanti. Contoh di dapil saya, ini misalnya penerima subsidi UMKM. UMKM itu penerima subsidi itu kan usaha. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia juga masyarakat di rumah itu. Juga memiliki KTP. Seharusnya di rumah dia adalah penerima KTP, lalu di UMKM pun dia memiliki KTP. Statusnya adalah sebagai pengusaha UMKM. Nah, betul. Nah, yang saya maksud ini udah jauh ya. Yang saya maksud mohon izin kira-kira ke depan ya. Ini mumpung ada Menteri SDM, bagaimana ada terobosan kita cukup dengan kartu penerima subsidi. Nah itu mungkin supaya jangan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang membingungkan sehingga banyak dana-dana berapa triliun yang tidak jelas peruntukannya. Baik, terima kasih ya Pak Jul ya. Terima kasih. Ini terakhir. Biarkan kasihan dia. Nanti saya terakhir kasihan dia dulu. Saya punya 6 jam. Ya, terakhir ini pimpinan. Ini terakhir terkait masalah Jargas. Untuk masalah Jargas, mohon kiranya ada kerjasama yang jelas dengan pemerintah daerah terkait BUMD. Nah kalau tidak, ini nggak selesai, Pak Bahlil. Nggak selesai masalah Jargas ini. Kalau BUMD ini nggak cepat. Jadi kalau nggak cepat, ini harus ada juga sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Mungkin ya itu saja. Dan saya pimpinan sudah berharap biar bagus. Terima kasih. Pimpinan sedikit karena seluruh kapoksi nambah, saya nambah dikit saja. 1 menit.